Hai semua, ketemu lagi di channelnya SMA Cendekia. Kali ini kita akan membahas mengenai perlindungan dan penegakan hukum. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Good morning, how are you today? And I hope you will find today. Oke, hari ini Kutia akan membahas mengenai perlindungan dan penegakan hukum. Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negara seperti memperoleh keselamatan, kenyamanan, dan keamanan pada saat berkendara di jalan. Oleh karena itu, hak-hak warga negara Indonesia harus dilindungi oleh hukum. Sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk melindungi hak-hak warga negara, maka diperlukan adanya jaminan perlindungan hukum dan penegakan hukum yang baik. Maka di pertemuan kali ini nanti kita akan membahas lebih dalam lagi tentang perlindungan dan penegakan hukum itu sendiri. Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Jadi dengan adanya perlindungan hukum, maka kita akan damai dan tenang. Pemerintah di sini merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin hak-hak warga negara. Jaminan tersebut tidak bisa diperoleh sekedar janji secara lisan dari pemerintah saja, tapi diperlukan adanya aturan yang bisa menjamin hak-hak warga negara. Nah, dokumen tersebut bisa berupa dokumen yang sifatnya tertulis. Dokumen tersebut harus dibuat oleh pemerintah untuk menjamin hak-hak warga negara. Dokumen tersebut dibuat dalam bentuk peraturan yang disebut peraturan perundang-undangan. Keberadaan undang-undang di suatu negara menjadi perlindungan hukum bagi pemenuhan hak-hak warga negara. Nah, dari uraian tersebut, maka kita dapat mengambil suatu kesimpulan, apa sih yang dimaksud dengan perlindungan hukum itu? Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemerintah dalam menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar hak-haknya tidak dilanggar. Dan bagi yang melanggar, maka akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Tadi sudah Kutia jelaskan bahwa yang dapat melindungi hukum adalah sebuah aturan yang dibuat oleh pemerintah, dan aturan tersebut dibuat dalam bentuk dokumen yang tertulis yang disebut dengan undang-undang. Nah, sekarang pertanyaannya Kutia, mengapa undang-undang tersebut dapat melindungi hak-hak warga negara? Ada yang bisa? Iya, betul sekali. Karena undang-undang merupakan dokumen tertulis yang berisi peraturan yang harus ditaati oleh warga negara. Dan jika peraturan tersebut dilanggar, maka akan diberikan sanksi. Sanksi yang diberikan bisa berupa sanksi denda maupun sanksi pidana. Kutia contohkan ya suatu kasus, misalnya ada oknum pegawai dinas pekerjaan umum. Nah, dalam proyek pembangunan sebuah jembatan yang dibiayai oleh negara, si oknum tersebut atau pegawai tersebut diam-diam mengurangi jumlah semen yang digunakan. Di atas kertas tertulis 1000 sak. Ternyata yang dipakai hanya 500 sak. Nah, selanjutnya sisa uang pembelian semen ia kantongi sendiri. Maka kasus ini tergolong kasus apa? Ya, korupsi. Apabila oknum pegawai tersebut diputus bersalah oleh pengadilan, maka si oknum pegawai bisa diancam penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat atau minimal 4 tahun dan maksimal pidana penjaranya selama 20 tahun. Serta denda paling sedikit sebesar 200 juta rupiah dan maksimal sebanyak 1 miliar rupiah. Nah, betapa menakutkannya ya
kalau kita melanggar suatu peraturan. Kasus korupsi jenis ini dirumuskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kasus tersebut dapat menjadi pelajaran dalam hal perlindungan hukum untuk tindak pidana korupsi. Jadi dengan adanya kasus itu kita bisa berhati-hati lagi, kita bisa mikir-mikir lagi untuk melakukan sesuatu. Misalnya untuk korupsi, katakanlah misalkan dalam lingkungan kecil sajalah di kelas misalkan. Bendahara kelas, kita mikir-mikir sesuatu karena itu amanahnya seluruh siswa dalam kelas tersebut, maka kita harus menjaga amanah, jangan sampai uang teman-teman kita ambil untuk sesuatu hal. Itu juga merupakan salah satu contoh pelanggaran dalam perlindungan dan penegakan hukum dalam skala kecil di lingkungan sekolah. Jangan dibiasakan seperti itu. Karena kalau hal itu dibiasakan, maka nanti akan menjadi kasus yang besar dan kebiasaan kita. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya jaminan pemerintah kepada warganya. Yang kedua, adanya jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan yang terakhir adalah adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggar hukum tersebut. Nah, kita tadi sudah membahas mengenai perlindungan hukum. Sekarang kita akan membahas mengenai penegakan hukum. Apa sih yang dimaksud dengan penegakan hukum? Penegakan hukum merupakan suatu rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran ke dalam bentuk-bentuk konkret, dan untuk mewujudkannya maka diperlukan suatu organisasi penegak hukum. Beberapa lembaga penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah aparat penegak hukum yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan. Lembaga penegakan hukum yang kedua adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Kejaksaan ini dibagi menjadi 3, yaitu Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Lembaga penegakan hukum yang ketiga adalah Hakim. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya, lembaga penegak hukum yang keempat adalah advokat atau disebut dengan pengacara. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Dan yang kelima adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa kita kenal dengan KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Perlindungan dan penegakan hukum yang baik maka bisa mewujudkan yang pertama, tegaknya supremasi hukum. 2, tegaknya keadilan. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah bisa mewujudkan
keadilan dalam masyarakat. Nah, sekarang tugas kita semuanya, saya dan juga kalian semua sebagai warga negara yang baik harus mendukung pemerintah dalam upaya perlindungan dan penegakan hukum. Berikut ini saya contohkan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap perlindungan dan penegakan hukum yang biasa terjadi di sekitar kita. Bagaimana materi perlindungan dan penegakan hukum kali ini? Mudah bukan? Sudah paham kan kalian? Jika sudah, maka kerjakan tugas atau pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, sebutkan masing-masing 2 contoh sikap positif terhadap perlindungan dan penegakan hukum, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nomor 2, jelaskan peran masing-masing lembaga penegak hukum. Jangan lupa tuliskan jawaban kalian di kolom komen video ini. Demikian materi mengenai perlindungan dan penegakan hukum. Butia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you next time.